Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas masalah chapter 3 atau bab 3 terkait dengan manajemen proyek ya, atau project management. Nah, dasar manajemen proyek di sini adalah inisiasi proyek. Jadi proyek itu nggak serta-merta tiba-tiba ada, kemudian kita membuat satu software, kemudian kita tawarkan, kita jual, nggak akan laku. Tapi harus melakukan inisiasi. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan software ini apa saja, atau perusahaan mana saja yang membutuhkan software ini, kemudian atau perusahaan ini membutuhkan permasalahan apa. Nah, ini harus ada inisiasinya ya. Kemudian yang kedua, menentukan kelayakan dari proyek tadi, proyek sistem informasi tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan pengendalian kegiatan. Dan yang keempat, penjadwalan dari proyek. Kemudian kelima yaitu mengelola anggota tim dari analisis sistem. Nah, terkait dengan inisiasi proyek, yaitu memulai dengan masalah atau dengan peluang yang penting dalam bisnis karena organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Menentukan kelayakan proyek, ini perlu bekerja dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apa yang layak dari proyek sistem informasi. Kemudian penjadwalan proyek, kegiatan proyek ini dijadwalkan melalui penggunaan alat-alat seperti Gantt chart, per diagram, dan lain sebagainya. Kemudian merencanakan dan mengelola kegiatan dan anggota tim bagian untuk memastikan produktivitas, analisis sistem anggota tim secara efektif dan mengelola kegiatan yang sudah dijadwalkan. Ini penting sekali terkait dengan perencanaan. Nah, topik utama dalam chapter ini yaitu menginisiasi proyek, kemudian menentukan kelayakan proyek, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dari proyek sistem informasi tadi. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian kegiatan melalui contohnya Gantt chart atau diagram PERT. Yang kelima yaitu menentukan kegiatan dari analisis dan desain. Dan yang terakhir di sini adalah pendekatan ke situ. Kemudian inisiasi proyek yang pertama yaitu masalah yang ada dalam organisasi. Masalah yang cocok untuk diberikan satu solusi sistem informasi apa? Nah, ini kita harus melakukan penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian kita scheduling, kita skala prioritaskan mana yang akan kita berikan solusi yang paling awal. Nah, ini yang paling cocok yang mana, yang paling dibutuhkan yang mana. Nah, ini melalui solusi sistem informasi. Kemudian yang kedua, peluang untuk perbaikan sistem yang ada. Jadi sistem yang ada sudah tersedia di dalam perusahaan tetapi mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini ada usulan untuk perbaikan, untuk meningkatkan, untuk perubahan atau pemasangan sistem yang baru. Kemudian kedua, masalah dan peluang ini bisa dapat muncul ketika organisasi beradaptasi dan mengatasi perubahan yang dialami serta evolusi dari sistem informasi tadi. Nah, terkait dengan identifikasi masalah dan ciri khusus. Nah, ini kalau identifikasi masalah terkait dengan memeriksa output terhadap kinerja, kriteria kinerja dari karyawan atau dari sistem informasinya juga. Ini terkait dengan banyaknya kesalahan atau tidak dari sistem informasi tadi. Kemudian pekerjaan diselesaikan dengan lambat atau cepat. Nah, kalau misalkan dengan lambat ya memungkinkan untuk mempercepat dari sistem informasi tadi bagaimana? Ya, kemudian pekerjaan dilakukan dengan tidak benar. Nah, ini menjadi masalah kalau sistem seperti ini. Sehingga kita punya peluang untuk membenarkan itu harusnya bagaimana. Kemudian pekerjaan dilakukan dengan tidak lengkap. Nah, ini berarti ada kelemahan dari sistem. Kemudian pekerjaan tidak dilakukan sama sekali. Ini yang jadi permasalahan, berarti sistemnya macet. Kemudian terkait dengan mengamati perilaku dari karyawan. Nah, kehadirannya cukup tinggi misalkan. Kemudian ketidakpuasan kinerja juga tinggi tapinya. Nah, ini. Nah, kenapa kok tidak puas ya? Kemudian pergantian pekerjaan juga tinggi. Ada karyawan keluar, ada karyawan masuk dan lain sebagainya. Kemudian umpan balik eksternal dari vendor penyedia layanan
dari pelanggan dan dari pemasok. Ini juga memberikan perilaku terhadap sistem, perubahan dari sistem yang ada. Misalkan ada keluhan-keluhan masuk terkait dengan misalkan supply chain, berarti dari pemasok ya. Kalau misalkan ada keluhan vendor ataupun supplier tidak bisa mengakses bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka jadi permasalahan. Dia harus menyediakan bahan baku kapan. Nah, ini jadi keluhan. Nah, untuk mengatasi itu ya mungkin ada alternatif proposal sistem yang baru ya. Kemudian memberikan saran untuk perbaikan. Nah, kelemahannya di sini ini juga memberikan peluang untuk memberikan saran perbaikan dari sistem yang sudah ada. Kemudian kehilangan penjualan. Nah, ini peluang juga. Ada yang sudah order tapi ordernya nggak bisa masuk ke dalam perusahaan karena sistemnya ada errornya. Nah, ini akhirnya terjadi kehilangan penjualan. Nah, ini memungkinkan untuk perbaikan dari sistem. Kemudian penjualan yang lebih rendah. Nah, karena mungkin sistemnya lambat, lola ya, loadingnya lama. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Kalau diteruskan, ya penjualan perusahaan akan semakin turun ya. Oleh karena itu butuh perbaikan-perbaikan dari sistem yang ada. Nah, definisi masalah yang ada di dalam perusahaan tentunya ya. Nah, pernyataan masalah, ayat atau satu atau dua yang menyatakan bahwa masalah atau juga menjadikan sebagai peluang. Yang kedua, masalah ini adalah potongan independen yang berkaitan dengan masalah ataupun juga peluang. Kemudian tujuannya yaitu sasaran yang cocok dengan masalah untuk memberikan poin demi poin solusi yang ada. Kemudian persyaratan, hal-hal yang harus dicapai bersama dengan solusi yang mungkin. Kemudian kendala yang membatasi pengembangan dari sistem. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan definisi permasalahan tadi untuk membuat rencana pengujian di awal, sehingga untuk menentukan pengembangan dari sistem yang ada. Nah, masalah adalah situasi saat ini. Ya, masalah itu adalah situasi saat ini yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian tujuan, kebalikannya, tujuan adalah merupakan situasi masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, persyaratan dapat mencakup keamanan, kegunaan, persyaratan pemerintah sebagai otorita, ya, dan sebagainya. Kendala mungkin berupa batasan anggaran, karena anggaran ataupun modal biasanya merupakan sumber daya yang terbatas, sehingga ini merupakan batasan-batasan anggaran juga harus menentukan ya. Kemudian yang lain juga batasan waktu penggunaan ini atau pengembangan dari sistem. Kalau waktunya sangat lama ya nggak akan banyak bermanfaat. Nah, langkah-langkah definisi masalah itu temukan sejumlah poin yang mungkin termasuk dalam satu masalah tadi. Kemudian nyatakan tujuannya. Tentukan kepentingan relatif dari masalah atau tujuan. Kemudian yang keempat, identifikasi tujuan mana yang paling kritis, yang paling sangat dibutuhkan. Ya. Nah, ini termasuk di dalamnya harus sebelum definisi dari masalah dihasilkan, informasi yang dikumpulkan dari wawancara juga harus dilakukan ya. Dari wawancara, dari observasi, dan dari analisis dokumen yang ada dengan pengguna dari sistem informasi. Nah, poin utama kemudian diidentifikasi sebagai satu permasalahan. Yang poin yang paling penting, yang paling dibutuhkan poin utama itu. Kemudian berikutnya setelah masalah ini diidentifikasikan, situasi yang saat ini ada ya, tujuan harus ditentukan atau dinyatakan sebagai situasi keinginan di masa yang akan datang, perbaikannya ya. Kemudian kadang-kadang ini mungkin memerlukan wawancara lanjutan ke pihak manajemen. Kemudian berikutnya yaitu setelah tujuan dinyatakan atau ditetapkan, kepentingan relatif dari masalah atau tujuan juga ditentukan di kemudian setelah presentasi biasanya. Kemudian yang terakhir di sini adalah karena adanya kendala umum. Kendala umum itu ya macam-macam ya, terkait dengan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Diperlukan untuk memesan tujuan atau menciptakan atau menentukan ya tujuan untuk menentukan yang mana yang paling kritis, mana yang paling utama, mana yang paling dibutuhkan dari satu sistem informasi tadi. Nah, terkait dengan pemilihan proyek sekarang,
Ini butuh dukungan dari manajemen. Jadi kalau misalkan kita menawarkan proyek dan di ACC oleh perusahaan, tapi nggak ada dukungan dari manajemen, nggak akan jalan proyek ini. Karena banyak sekali akan melakukan reject dari proyek, terutama teknologi informasi. Jadi banyak karyawan yang misalkan terancam pekerjaannya karena adanya sistem informasi atau otomatisasi dari pekerjaan. Ini akhirnya melakukan reject, khawatir dia tergusur dan lain sebagainya. Maka yang paling penting di sini adalah dukungan dari pihak manajemen, mulai dari top manajemen atau manajemen strategis sampai manajemen operasional. Kemudian waktu yang tepat untuk komitmen dari proyek sehingga semuanya mau untuk melaksanakan proyek dari sistem informasi. Nah, ini merupakan komitmen bersama. Yang ketiga yaitu kemungkinan meningkatkan pencapaian tujuan dari organisasi. Ini juga harus dinyatakan. Apa yang diinginkan oleh organisasi di masa depan. Nah, ini harus ditetapkan di awal juga. Yang berikutnya yaitu praktis dalam hal sumber daya untuk analisis sistem dalam organisasi. Yang terakhir di sini adalah proyek yang berharga dibandingkan dengan cara lain organisasi untuk menginvestasikan sumber daya yang lain dibandingkan dengan sistem informasi yang dibuat tadi. Seleksi proyek ini meningkatkan pencapaian tujuan dari organisasi, yaitu meningkatkan laba dari perusahaan. Ini secara tidak langsungnya ya. Tapi sebelum mencapai laba berarti kan harus ada efisiensi kinerja dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara otomatisasi pekerjaan atau memberikan satu layanan terhadap sistem informasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendukung strategi kompetitif organisasi. Jadi dengan adanya sistem informasi ini perusahaan bisa bersaing dengan organisasi-organisasi sejenisnya atau di skala industrinya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan vendor dan mitra terkait dengan supply chain. Bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan ini sifatnya juga terbatas dan terbatas penyediaan oleh vendor atau supplier. Maka peningkatan kerjasama ini juga penting. Ada schedule untuk perusahaan vendor memberikan suplai bahan baku ke perusahaan yang ada. Nah, ini untuk meningkatkan kerjasama, nah, ada sistem informasi sendiri terkait dengan supply chain ya. Kemudian meningkatkan dukungan operasional internal bidang satu dengan bidang lain, misalkan bidang produksi. Nah, ini laporannya atau outputnya merupakan inputan dari bidang marketing karena hasil produksi yang dilakukan oleh perusahaan ini tentunya untuk dijual. Nah, untuk dijual kalau marketing sudah bisa menjual, nah hasil operasionalnya, keuangannya masuk di bagian keuangan. Nah, ini merupakan peningkatan dukungan operasi internal satu sama lain di masing-masing departemen. Kemudian berikutnya meningkatkan dukungan keputusan internal sehingga keputusan lebih efektif. Nah, ini misalkan saja ada permintaan order tertentu terhadap satu produk. Nah, bagaimana memberikan keputusan bahwa diterima order tersebut? Maka harus dukungan informasi dari pihak atau departemen produksi bahwa barang tersebut tersedia sehingga keputusannya diterima order pembelian tadi atau penjualan tadi. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan. Jadi pelanggan merupakan raja. Jadi kalau misalkan ada keluhan pelanggan nggak ditanggapi, maka yang jadi permasalahan pelanggan akan nggak puas. Nah, kalau nggak puas dia akan ngomong ke sesama pelanggan, akhirnya penjualan dari perusahaan semakin lama semakin turun. Nah, kalau semakin lama semakin turun secara tidak langsung ya akan kalah bersaing dengan kompetitornya. Kemudian meningkatkan moral dari karyawan karena sistem informasi ini merupakan salah satu bidang ataupun cara berkomunikasinya satu karyawan dengan pihak manajemen. Menentukan tujuan, ada banyak tujuan yang mungkin termasuk dalamnya adalah sistem informasi ini bisa mempercepat proses pekerjaan. Kemudian bisa juga merampingkan suatu proses. Nah, ini yang kadang-kadang jadi permasalahan di tingkat karyawan paling bawah. Dengan merampingkan, jangan-jangan pekerjaan saya akan hilang, saya akan di PHK dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi ancaman bagi karyawan di tingkat bawah. Kemudian menggabungkan proses, jadi proses yang biasanya banyak bisa dirampingkan atau digabungkan.
kemudian mengurangi kesalahan-kesalahan dalam input data ya, kemudian mengurangi penyimpangan yang berlebihan, mengurangi output juga yang berlebihan, meningkatkan integrasi sistem dan subsistem yang ada. Kemudian menentukan kelayakan. Nah, menentukan kelayakan ini menentukan juga tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dari sistem tadi. Nah, baik itu secara operasional, secara teknis, dan secara ekonomis terkait dengan kelayakan. 3 elemen kunci kelayakan dari sistem informasi termasuk di dalamnya adalah kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, dan kelayakan operasional. Yang pertama dulu, kelayakan teknis. Ini dapatkah sumber daya teknis saat ini ditingkatkan atau ditambahkan terus ya, dengan cara memenuhi permintaan yang sedang dipertimbangkan dari sistem informasi yang dibuat. Jika tidak, adakah teknologi yang ada bisa memenuhi spesifikasi kebutuhan dari perusahaan? Jadi jawabannya harus terinci. Terus kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini menentukan apakah nilai investasi melebihi batas waktu dan biaya, cost and benefit-nya. Termasuk di dalamnya waktu teknis tim analisis dan analisisnya. Ya. Kemudian waktu karyawan dalam berbisnis atau bekerja, kemudian hardware-nya atau perangkat keras, software-nya atau perangkat lunak, kemudian pengembangan dari perangkat lunak atau software atau sistem informasi tadi. Nah, ini merupakan kelayakan ekonomi. Payback periodnya juga harus dipertimbangkan. Kemudian kelayakan operasional. Kelayakan operasional ini menentukan apakah sumber daya manusia tersedia untuk mengoperasionalkan sistem yang setelah diinstal tadi, setelah dibuat kemudian dioperasionalkan. Nah, setelah diinstal bagaimana ini kelayakan operasional? Bisa menggunakan semua atau tidak karyawan yang ada sebagai pengguna atau usernya? Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang penting. Kemudian pengguna yang tidak menginginkan sistem baru tadi dapat mencegahnya menjadi proyek menjadi layak secara operasional. Nah, banyak karyawan-karyawan yang misalkan gaptek ya, gagap teknologi ya. Nah, ini melakukan reject terhadap kelayakan operasional ini. Nah, ini bagaimana merangkul mereka supaya bisa mengoperasionalkan dengan cara misalkan memberikan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau mereka merasa nyaman dengan adanya sistem baru tadi. Kemudian memperkirakan beban kerja. Nah, analisis sistem ini merumuskan angka-angka yang mewakili beban kerja saat ini dan yang diproyeksikan di masa depan untuk sistem ya, sehingga setiap perangkat keras atau hardware yang diperoleh akan memiliki kemampuan untuk menangani beban kerja saat ini dan masa yang akan datang. Nah, ini beban kerjanya ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalkan saat ini kebutuhan untuk transaksi dan lain sebagainya nggak terlalu banyak, tapi dengan adanya misalkan dikembangkan secara online, nah akhirnya transaksinya akan menjadi lebih banyak. Nah, ini harus tercover semuanya. Nah, ini terkait dengan hardware yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan nggak sesuai bagaimana? Ya memungkinkan untuk diproyeksikan diganti ataupun melakukan pembelian baru, investasi baru terkait dengan software yang dibutuhkan dari sistem yang sudah dibuat atau dikembangkan tadi. Nah, perbandingan beban kerja antara sistem yang ada dengan yang diusulkan. Nah, ini beban kerjanya yang bagaimana, yang sekarang ada yang bagaimana, kemudian yang diusulkan bagaimana untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, ini tambah seperti yang ada di layar ini. Ya. Kemudian memastikan kebutuhan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunaknya. Nah, untuk kebutuhannya yang apa saja? Nah, ini langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan kebutuhan perangkat keras atau hardware dan softwarenya. Yang pertama, inventaris perangkat keras atau software komputer yang ada saat ini. Ya, yang mana yang bisa digunakan dan yang mana yang tidak bisa digunakan, yang sudah jadul istilahnya. Kemudian perkirakan beban kerja dari sistem tadi di masa yang depan, di masa yang akan datang. Ya, artinya apa? Software dan hardware tadi bisa nggak kalau misalkan ditingkatkan beban kerjanya sehingga ke depan membutuhkan software baru atau tidak, atau membutuhkan hardware baru atau tidak. Ini harus diperkirakan juga. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi hardware dan software yang tersedia ya, yang sekarang ada.
Kemudian kalau misalkan masih kurang, baru pilih vendor atau supplier untuk penyediaan hardware dan software yang dibutuhkan dari sistem yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu memperoleh peralatan komputer atau hardware yang baru sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh sistem informasi yang baru. Nah, inventarisasi perangkat keras atau hardware yang ada di perusahaan komputer katakanlah. Nah, ini yang pertama harus diidentifikasikan jenis peralatannya, kemudian status operasional dari perangkat keras tadi, kemudian perkiraan usia dari perangkat tadi ya, sampai berapa tahun ke depan sampai usangnya ya. Kemudian proyeksikan umur ekonomis dari hardware ya. Kemudian lokasi fisik dari peralatan itu difungsikan di bagian atau departemen mana. Kemudian departemen atau orang yang bertanggung jawab atas peralatan tersebut siapa saja. Kemudian pengaturan keuangan untuk peralatan. Nah, kemudian mengevaluasi hardware. Waktu yang diperlukan untuk transaksi rata-rata itu berapa ya. Kemudian yang kedua, kapasitas volume dan sistem. Kemudian idle capacity dari CPU dan jaringan. Yang kosong itu seberapa besar ya. Kemudian ukuran dari memori yang disediakan atau tempat penyimpanan terkait dengan storage ya. Kemudian orang-orang yang mengevaluasi hardware. Nah, ini siapa saja atau untuk apa saja. Nah, ini terkait dengan pengelolanya pasti ya. Kemudian penggunaan dan analisis dari sistem. Akuisisi dari perangkat komputer. Akuisisi berarti kalau misalkan dibutuhkan hardware yang baru, berarti bagaimana caranya? Yang alternatifnya bisa melakukan pembelian, membeli hardware yang baru, komputer yang baru dan lain sebagainya. Atau menyewa layanan cloud, ya, nggak perlu harus beli, tapi sewa layanan cloud yang banyak disediakan oleh perusahaan-perusahaan penyedia cloud computing. Nah, layanan cloud computing yang tersedia, nah ini layanan cloud yang tersedia berupa misalkan web hosting, ini selalu banyak sekali penyedia web hosting, bahkan yang murah-murah juga banyak ya. Kemudian hosting email, ini juga banyak perusahaan penyedia email. Kemudian hosting aplikasi, penyedia aplikasi di dalam cloud computing ya. Kemudian mencadangkan, memberikan layanan server, penyimpanan dan pemrosesan database, ini juga disediakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian pengarsipan supaya ada arsipnya, ada backupnya, ini juga ada. Kemudian e-niaga atau e-commerce juga disediakan oleh perusahaan penyedia pelayanan cloud. 3 kategori kompetensi utama dalam cloud ya, atau cloud computing ya. Yang pertama yaitu perangkat lunak sebagai layanan ya, SaaS sini. Kemudian infrastruktur sebagai layanan, IaaS ya. Kemudian ada platform sebagai layanan, PaaS ya. Kemudian strategi komputasi keputusan cloud. Nah, keputusan tentang komputasi cloud pertama-tama dapat diatasi pada tingkatan strategi. Bisnis harus fokus pada yang pertama, definisi kasus atau permasalahan bisnis di tingkat tinggi yang berfokus pada pemanfaatan jaringan ataupun bisnis tingkat tinggi juga. Yang kedua, menetapkan persyaratan inti utamanya apa ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan teknologi inti yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian manfaat dari cloud computing. Ini yang pertama, yaitu lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk memelihara sistem yang ada, sistem warisan dari perusahaan-perusahaan yang lama ya. Jadi nggak perlu lagi ada pemeliharaan dan waktu pemeliharaan, tapi yang melakukan ini semuanya adalah perusahaan yang menyediakan layanan cloud computing tadi. Kemudian yang kedua, mungkin lebih mudah untuk mendapatkan layanan atau sumber daya teknologi informasi tanpa harus investasi, kita cukup menyewa saja ya. Kemudian aplikasi terukur yang dapat tumbuh dan menambahkan lebih banyak sumber daya dari cloud computing tadi. Jadi ada yang terbaru kita tanpa melakukan investasi. Kemudian yang keempat yaitu konsistensi sebagai platform. Jadi ada konsistensinya sesuai dengan standar yang ditetapkan internasional biasanya. Kemudian modalnya tidak terikat, jadi kita nggak perlu investasi, uang kita nggak terlalu banyak yang terkunci di dalam teknologi informasi.
Kerugian dari cloud computing. Nah, ini ada kerugiannya. Kalau tadi manfaatnya atau keunggulannya, tapi sekarang ada kebalikannya, ada kerugiannya. Yang pertama, hilangnya kendali data yang disimpan dari cloud computing. Ada misalkan data tersebut dicuri atau dirubah pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan lain sebagainya. Nah, ini memungkinkan karena bukan software kita, bukan server kita sendiri juga ya, bukan software kita, bukan server kita, sehingga memungkinkan juga disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya. Kemudian yang kedua, ancaman keamanan potensial terhadap data dan yang tidak disimpan di tempatnya di servernya kita. Nah, mungkin misalkan ada kebakaran terhadap gedung servernya cloud computing tadi. Nah, kalau misalkan bukan di tempat kita, ya kemungkinan data kita juga tidak aman, hilang dan lain sebagainya, rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, keandalan internet sebagai platform. Ini juga menjadi kerugian, juga menjadi keuntungan ya. Tapi kalau kerugiannya, yaitu keluar masuknya tidak terkendali lagi. Ini karena internet sekarang sudah handal, sudah teknologisnya semakin cepat sekali. Nah, ini membeli atau menggunakan keuntungan dan kerugian layanan cloud. Nah, ini kaitannya dengan keuntungan, ada kaitannya dengan kerugian. Nah, terkait dengan pembelian perangkat keras dari komputer. Nah, ini kontrol penuh terhadap perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, biaya awal sih lebih tinggi kalau kita membeli perangkat ya. Tapi seterusnya biaya akan lebih rendah. Bahkan tidak ada biaya sewa lagi kan. Ini kaitannya kalau kerugiannya. Kemudian sering lebih murah dalam jangka panjang, tapi jangka pendeknya ya kita harus investasi uang yang banyak. Kemudian resiko keusangan tinggi kerugiannya. Jadi komputer yang kita beli saat ini mungkin paling canggih, tapi begitu beberapa tahun ke depan ini bisa jadi sudah usang karena ada yang lebih baru lagi, lebih canggih lagi, sehingga ini sudah mulai ditinggalkan. Itu resiko keusangan. Kemudian memberikan keuntungan pajak kalau kita membeli ya melalui penyusutan. Jadi ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini mengurangi laba. Nah, kalau mengurangi laba otomatis penghasilan kita akan lebih rendah, sehingga pajak kita juga akan lebih rendah. Itu kalau kita membeli satu hardware ya. Kalau kerugiannya, resiko kita terjebak pada pilihan yang salah. Jadi kalau misalkan salah memilih hardware atau komputer, ya saat ini bagus, kemudian berikutnya sudah nggak sesuai dengan yang diharapkan lagi. Kemudian tanggung jawab penuh untuk operasional dan pemeliharaan dilakukan oleh perusahaan terus. Jadi ada biaya pemeliharaan setiap tahun terus bergulir. Kemudian terkait dengan penggunaan layanan cloud. Nah, ini keuntungannya apa? Pemeliharaan dan peningkatan dilakukan oleh penyedia. Ya. Kemudian kemampuan untuk mengubah perangkat lunak atau perangkat keras ini bisa dilakukan cepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya sudah, kalau nggak sesuai ya pindah aja ke layanan cloud yang lain, cepat sekali ya. Kemudian scalable, bisa tumbuh dengan cepat juga, kemudian konsisten dengan banyak platform, tidak ada modal yang terikat di dalam investasinya. Tapi kerugiannya apa? Perusahaan tidak bisa mengendalikan datanya sendiri ya. Keamanan juga berisiko terhadap data yang ditempatkan di cloud computing tadi. Kemudian resiko keandalan dari platform internet juga menjadi bagian resiko ya. Aplikasi dan perangkat lunak ini berpemilik dapat membuat penyedia switching menjadi sulit. Ini kerugian dari layanan cloud computing. Nah, mengevaluasi dukungan dari vendor. Nah, ini yang pertama mungkin dukungan hardware-nya sesuai atau tidak. Kemudian dukungan software sebagai penyedia vendor layanan cloud tadi sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kemudian dukungan instalasi dan pelatihan bagi penggunanya. Kemudian dukungan pemeliharaan. Nah, ini 4 dukungan yang merupakan hal yang pokok untuk memilih vendor atau supplier dari cloud computing: hardware, software, instalasi dan latihan, kemudian pemeliharaan. Kemudian pedoman untuk pemilihan vendor. Nah, ini terkait dengan dukungan hardware, software, pelatihan, pemeliharaan, layanan cloud, perangkat lunak dan layanan. Nah, ini spesifikasi kalau terkait dengan hardware,
garis menu perangkat kerasnya. Nah, ini ada, kemudian produknya juga berkualitas ya, hardware-nya merek-merek terkenal misalkan. Kemudian ada jaminan garansi bahwa hardware-nya bagus dan bisa operasional sesuai dengan yang diharapkan. Kalau software-nya, nah ini spesifikasinya, kebutuhan perangkat lunak harus lengkap ya, software-nya harus lengkap, kemudian pemrograman bisa custom, kemudian garansi juga ya. Kemudian kalau instalasi dan pelatihan ini ada jadwal yang komitmen perusahaan tadi dengan suppliernya ya. Kemudian ada pelatihan di perusahaan atau in-house ya. Kemudian pemeliharaan rutin, melakukan perawatan dan prosedur ya. Kemudian respon dalam keadaan darurat kalau misalkan ada permasalahan ya. Kemudian peminjam peralatan atau penyewa peralatan ada saat perbaikan ya. Kemudian layanan cloud ini ada web hosting, ada hosting email, ada penyimpanan data. Kalau terkait dengan peralatan lunak atau software sebagai layanan, ini adalah peningkatan otomatis dari perangkat lunak, ada update-nya langsung ya. Kemudian ada keamanan dan perlindungan antivirusnya kalau ada serangan-serangan virus yang ada. Nah, pengertian dari BYOD dan BYOT ya. BYOD ini bring your own device adalah sebuah kebijakan perusahaan yang mengizinkan para pegawai atau karyawannya membawa gadget pribadi mereka untuk kebutuhan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan seperti laptop, Galaxy Tab dan lain sebagainya. Dia bisa menggunakan peralatan pribadinya ya, tanpa harus wajib dilakukan oleh punyanya perusahaan. Kalau BYOT, bring on your technology, ini adalah sebuah kebijakan perusahaan yang mengizinkan para pegawai atau karyawannya untuk membawa teknologinya sendiri ya, seperti perangkat jaringan, data, layanan korporat dari jarak jauh. Jadi satunya adalah device sendiri, perangkatnya sendiri, satunya teknologinya sendiri ya. Ini bisa dipakai untuk pekerjaannya. Nah, rata-rata yang sekarang sudah mulai beralih ke ini semuanya ya. Jadi perusahaan sudah nggak mau tahu tentang hardware, sudah nggak mau tahu tentang teknologi, pokoknya tujuannya tercapai bagaimana caranya, sehingga bisa BYOD atau BYOT di sini. Manfaat BYOD dan BYOT, nah di sini ya, untuk membangun moral karyawan sehingga karyawan merasa memiliki dari perusahaan tadi ya. Kemudian potensi untuk menurunkan pembelian perangkat keras sehingga perusahaan nggak perlu lagi memikirkan investasi di hardware. Yang ketiga itu memfasilitasi akses jarak jauh. Kemudian yang keempat membangun keakraban pengguna untuk mengakses layanan aplikasi serta database. Kelemahan BYOD dan BYOT, nah ini resiko keamanan yang ditimbulkan oleh pengguna yang tidak terlatih kadang-kadang. Jadi masuk aja di sistem tapi tidak tahu bahwa itu menimbulkan satu resiko. Kemudian kehilangan perangkat akhirnya. Perangkat baik perangkat lunak, aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian pencurian data dan perangkat juga memungkinkan. Jadi bisa juga karena software atau hardware-nya tidak terstandar, akhirnya memungkinkan ada spy yang mengambil atau mencuri data dari database atau softwarenya yang juga dicuri. Kemudian alternatif yang keempat di sini adalah menggunakan perangkat seluler pribadi. Alternatif perangkat lunak ini dibuat perangkat lunak khusus atau alternatif dibeli sebagai perangkat lunak atau COTS di sini. Disediakan perangkat lunak sebagai layanan atau SaaS. Alternatif perangkat lunak, nah di sini kaitannya dengan alternatif software yang dibutuhkan. Ada performance efektivitas, kemudian performance efisiensi, ada gampang penggunaannya, fleksibel, quality, dokumentasinya bagaimana, kemudian support dari pabrikannya bagaimana. Nah ini tampak seperti yang ada di layar. Kemudian evaluasi dari perangkat lunak atau software yang dievaluasi apa saja? Ini meliputi efektivitas kinerja dari software tadi. Yang berikutnya efisiensi kinerja, kemudian dalam penggunaan, kemudian fleksibilitas, dan terakhir di sini adalah kualitas dokumentasi yang
dihasilkan atau output yang dihasilkan. Nah, ini pedoman mengevaluasi perangkat lunak. Efektivitasnya bagaimana, efisiensi, kemudahan, fleksibilitas, kualitas dokumentasi, dan dukungan pabrikan. Nah, kalau efektivitas yaitu mampu melakukan semua tugas yang diperlukan oleh penggunanya, kemudian mampu melakukan tugas yang diinginkan, kemudian layak tampilan atau interface dirancang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna, kemudian yang terakhir yaitu kapasitas memadai sesuai dengan yang diharapkan. Kalau efisiensi ini terkait dengan waktu respon harus cepat ya. Yang kedua, input dan output harus efisien, dan yang ketiga, penyimpanan data juga harus efisien juga. Nggak perlu menyimpan data filenya akhirnya gede. Nah, kalau filenya gede akhirnya apa, hard disk kita bisa cepat penuh. Kemudian terkait dengan kemudahan pengguna, interface pengguna juga memuaskan. Yang kedua yaitu menu bantuan juga akan tersedia help kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan. Fleksibilitas ini terkait dengan opsi untuk input dan output, kemudian dapat digunakan dengan perangkat lunak yang lain. Kemudian kualitas dokumentasi terkait organisasi yang baik, kemudian tutorial online yang memadai, ada situs web dan FAQ. Kemudian dukungan pabrikan atau yang membuat, di sini ada organisasi teknis, ada bulletin email, kemudian ada situs web dengan produk yang dapat diunduh atau di-download. Nah, perencanaan dan pengendalian kegiatan. Kalau terkait dengan perencanaan, ini meliputi memilih tim analisis dari sistem, kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diharapkan. Kemudian ada penjadwalan dari proyek. Kemudian kalau kontrol atau pengendalian ini termasuk membandingkan rencana proyek dengan evolusi aktualnya, perkembangan aktualnya. Yang kedua, mengambil tindakan yang sesuai untuk mempercepat dan atau menjadwalkan ulang dari kegiatan yang ada. Kemudian mengidentifikasi dan memperkirakan biaya dan manfaat, cost and benefit-nya. Metode penghakiman, nah ini untuk penyesuaiannya. Yang pertama, memperkirakan dari tenaga penjualan, kemudian survei untuk memperkirakan permintaan dari pelanggan seberapa tinggi, ada studi Dolby-nya, kemudian membuat skenario tertentu, kemudian menggambarkan analogi historis yang ada, kemudian identifikasi dan perkiraan biaya dan manfaat. Ini terkait dengan data historis yang tersedia, ada yang bersyarat ya. Kemudian ada hubungan antara variabel dalam model. Kemudian yang tidak bersyarat, tidak perlu menemukan atau mengidentifikasi hubungan apapun antar item yang ada. Estimasi tren ini terkait dengan penilaian grafis dan rata-rata bergerak. Jadi kedepannya bagaimana sehingga perlu estimasi atau perkiraan tren yang diproyeksikan. Mengidentifikasi cost and benefit, yaitu manfaat nyata adalah keuntungan yang terukur dalam bentuk rupiah atau dolar di sini untuk memulai penggunaan dari sistem informasi tadi. Kemudian manfaat yang tidak berwujud yang sulit diukur kadang-kadang ini. Yang ketiga, biaya berwujud ini diproyeksikan secara akurat oleh sistem analisis dan personel akuntansi. Biaya yang tidak berwujud ini sulit diperkirakan dan mungkin tidak diketahui ya. Kemudian manfaat nyata, keuntungan yang terukur dalam bentuk rupiah atau dolar yang diperoleh organisasi melalui pengguna dari sistem informasi. Contohnya yang pertama yaitu peningkatan kecepatan pemrosesan. Nah, kalau prosesnya cepat berarti ada penjualan yang cepat. Kalau penjualannya cepat, turnover-nya tinggi. Kalau turnover-nya tinggi berarti labanya akan semakin bagus, ya, semakin banyak. Ini kaitannya dengan kecepatan proses, ya. Yang kedua, akses informasi yang tidak dapat diakses. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Kalau misalkan ternyata ada loadingnya lama ataupun nggak dapat diakses sama sekali, sehingga akhirnya apa? Purchase order dari pelanggan ini nggak bisa nyampe ke perusahaan. Apa yang akan menjadi kerugian? Nah, penjualannya akhirnya nggak bisa terlayani.
Penjualan nggak bisa terlayani, penjualan akan turun, labanya juga akan turun. Ini jadi masalah. Secara nyata ini akan muncul ya. Kemudian akses informasi yang lebih tepat waktu. Ini kalau misalkan online langsung real time ya, real time ada yang order dan lain sebagainya langsung diberikan layanan, begitu sudah bayar langsung dikirimkan barangnya. Nah ini yang tepat waktu, ini yang sangat diharapkan. Kemudian keuntungan dari daya hitung komputer ini semakin unggul sehingga mengurangi human error. Dan yang terakhir yaitu mengurangi jumlah waktu karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Semua sudah otomatis sehingga karyawan nggak perlu lagi terlalu banyak atau terlalu tinggi jam kerjanya. Manfaat tidak berwujud. Manfaat tidak berwujud adalah manfaat dari penggunaan sistem informasi yang sulit diukur. Contohnya memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah ini memberikan alternatif-alternatif kepada pemegang keputusan untuk mengambil keputusan, bukan menggantikan ya, bukan menggantikan tapi memberikan alternatif-alternatif. Kemudian meningkatkan akurasi dari data yang ada. Berikutnya yaitu menjadi kompetitif dalam layanan pelanggan karena datanya sudah terukur dan cepat disajikan. Yang berikutnya itu mempertahankan citra bisnis yang baik bagi perusahaan karena bisa memberikan layanan yang cepat dan memuaskan. Kemudian meningkatkan kepuasan di kinerja karyawan maupun pelanggan. Biaya berwujud ini dapat diproyeksikan secara akurat oleh sistem analis ya dan personel akuntansi bisnis. Contohnya biaya peralatan, biaya sumber daya, biaya waktu analis sistem, biaya waktu programmer, gaji karyawan. Nah ini semuanya adalah biaya berwujud. Nah ini bisa diproyeksikan, kemudian bisa menjadi inputan dari bagian atau personil akuntansi bisnis. Biaya tidak berwujud mereka yang sulit diperkirakan dan mungkin tidak diketahui, contohnya kehilangan keunggulan kompetitif. Ini ada biaya sistem tapi nggak bisa diukur ini. Kehilangan reputasi sebagai yang pertama atau leader di marketnya, ini nggak bisa diukur juga ya. Kemudian menurunkan citra perusahaan, ini juga nggak ada nilai rupiahnya. Pengambilan keputusan yang tidak efektif, ini juga menjadi kerugian tapi nggak bisa diukur nilainya berapa kerugiannya. Kemudian membandingkan biaya dan manfaat, cost and benefit. Nah ini melalui analisis break-even point, pengembalian payback periodnya berapa lama, kemudian analisis arus kasnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, atau kasnya defisit atau positif ya. Kemudian analisis nilai sekarang, net present value, ini untuk membandingkan cost and benefit yang ada. Kemudian analisis titik impas ya. Analisis titik impas di sini titik di mana total biaya sistem saat ini dan sistem yang diusulkan bersinggungan, manfaatnya sesuai. Kemudian berguna ketika bisnis ini tumbuh dan volume adalah menjadi variabel kunci dalam pemenuhan biaya. Tapi kerugiannya, manfaat yang diasumsikan tetap sama terus ini. Ya, ini kerugiannya. Tapi keuntungannya dapat menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk manfaat dari sistem tadi untuk membayar kembali biaya pengembangannya. Jadi total biayanya berapa untuk pengembangan sistem. Nah ini akan dicapai tambahan pendapatan yang ada itu sampai berapa lama titik impasnya. Ini keuntungannya ada. Kemudian titik impas atau break even point tampak seperti yang ada di layar ini. Nah, analisis titik impas atau break even point ini menampilkan payback period selama misalkan akan kembali investasinya dalam kurun waktu misalkan 3,5 tahun. Nah, ini contohnya seperti yang ada di layar ini. Tahun pertama kembali sekian, tahun kedua kembali sekian, dan seterusnya sampai akhirnya misalkan 3,5 tahun kembali total modal. Kemudian analisis arus kas, ini meneliti arah, ukuran, dan pola arus kas yang terkait dengan sistem informasi yang diusulkan tadi. Kemudian menentukan kapan pengeluaran kas dan pendapatan yang akan terjadi untuk keduanya.
tidak hanya untuk pembelian di awal, tetapi selama umur ekonomis dari sistem informasi tadi. Ini analisis arus kas. Nah, kalau analisis arus kas untuk sistem pengalamatan surat terkomputerisasi, tampak contohnya sih seperti ini. Contohnya tahun pertama, tahun kedua, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya terkait dengan analisis nilai sekarang, net present value. Cara untuk menilai semua pengeluaran ekonomis dan pendapatan dari sistem informasi selama umur ekonomis dan membandingkan biaya hari ini dengan biaya mendatang, masa yang akan datang, dan manfaat hari ini dengan manfaat yang akan datang. Nah, ini butuh net present value. Kemudian berikutnya menyajikan nilai waktu investasi dalam sistem informasi serta arus kasnya. Kemudian nilai sekarang, analisisnya tampak seperti yang ada di layar ini ya, contohnya. Dengan mempertimbangkan nilai sekarang, kesimpulan adalah bahwa biaya lebih besar daripada manfaatnya. Ini contohnya seperti itu, sehingga proyeknya merugi ya. Tingkat resiko diskonto ini, I, diasumsikan 0,12 dalam menghitung pengganda dalam tabel di bawah ini. Nah, pedoman untuk analisis digunakan analisis titik impas break-even point jika proyek perlu dibenarkan dalam hal biaya, ya, bukan manfaat. Nah, proyeksinya kira-kira biaya bisa diturunkan atau tidak dan lain sebagainya. Kemudian gunakan pengembalian ketika manfaat nyata itu ditingkatkan membentuk argumen bahwa yang meyakinkan untuk sistem informasi yang diusulkan, memberi keyakinan pada pihak manajemen. Yang ketiga, gunakan analisis arus kas ketika proyek itu sangat mahal relatif terhadap ukuran perusahaan. Kemudian gunakan nilai sekarang ketika periode pengembalian jangka panjang atau ketika biaya meminjam tinggi, biaya misalkan investasinya lewat utang jangka panjang tinggi. Nah, struktur rincian kerja ini seringkali suatu proyek perlu dipecahkan menjadi tugas atau kegiatan yang lebih kecil-kecil, lebih sub gitu kan ya. Kemudian tugas-tugas ini bersama-sama membentuk struktur rincian kerja atau WPS. Kemudian properti struktur rincian pekerjaan. Nah, setiap tugas dan kegiatan berisi satu hasil yang dapat disampaikan atau hasil nyata dari kegiatan tersebut. Setiap tugas dapat ditugaskan untuk individu, satu individu atau grup tunggal dari kelompok individu. Kemudian setiap tugas memiliki orang yang bertanggung jawab memantau dan mengendalikan kinerja masing-masing orang tadi. Nah, mengembangkan WPS ini dekomposisi mulai dari ide-ide yang besar, kemudian memecahkan menjadi kegiatan yang dapat dikelola untuk masing-masing. Kemudian berorientasi pada produk, membangun situs web yang dapat dipecah menjadi banyak bagian, kemudian berorientasi pada proses, menekankan penting pada setiap fase. Kemudian teknik estimasi waktu. Sekarang terkait dengan estimasi waktu, teknik estimasi waktu. Ini terkait dengan mengandalkan pengalaman, kemudian menggunakan analogi dalam berpikir, kemudian menggunakan estimasi 3 poin, mengidentifikasi titik fungsi. Terakhir yaitu menggunakan perangkat lunak untuk estimasi waktu yang dibutuhkan. Nah, analisis titik fungsi. Nah, ini mengambil 5 poin komponen utama dari sistem komputer dan menilai mereka dalam hal kompleksitas, termasuk di dalamnya input eksternal, kemudian keluaran eksternal, query eksternal, file logis internal, kemudian fetch, kemudian file interface eksternal. Nah, memulai merencanakan proyek dengan memecahkan menjadi 3 kegiatan utama yang terkait dengan analisis, desain, dan implementasi. Nah, kalau terkait dengan analisis, terkait dengan data gathering untuk mencari data, kemudian data flow, dan analisis keputusan, kemudian proposal persiapannya. Kemudian kalau terkait dengan desain, yaitu data entry design,
input desain, output desain, dan data organisasinya. Kemudian terkait dengan implementasi, yaitu implementasinya dan evaluasinya. Terkait juga di implementasi ini pemeliharaan dari sistem informasi. Kemudian menyempurnakan perencanaan dan penjadwalan kegiatan analisis dalam menambahkan tugas yang terinci dan menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Ini terkait dengan aktivitas data gathering, data flow, dan decision analysis, kemudian terkait dengan persiapan proposal. Nah, ini waktunya juga sudah disediakan, misalkan 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan data gathering ada terkait juga tentang interview, kemudian pertanyaan, mengadministrasikan pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian membuat laporan yang bisa dibaca oleh perusahaan, kemudian introduce prototype, ya, membuat prototype, kemudian observasi terkait dengan prototype, ya, kemudian terkait dengan data flow, menganalisis aliran data, ya, terkait dengan proposal, yaitu mempresentasikan cost and benefit analysis, menyiapkan proposal, mempresentasikan proposal. Nah, ini ada waktu estimasi yang dibutuhkan, ada sampai 8 minggu, ada 2 minggu, dan lain sebagainya. Kemudian penjadwalan proyek, ada 2 cara, ada Gantt chart, ada diagram PERT. Gantt chart ini lebih sederhana, ya, cocok untuk komunikasi dengan pengguna akhir, kemudian ditarik ke skala. Kalau diagram PERT ini berguna saat kegiatan bisa dilakukan secara paralel. Kemudian menggunakan Gantt chart 2 dimensi untuk aktivitas perencanaan yang dapat dicapai secara paralel atau bersamaan. Nah, tampilannya seperti yang ada di layar ini, ya. Ada aktivitas, ada minggu yang dibutuhkan. Aktivitasnya apa? Butuh berapa minggu? Nah, ini scheduling dari model Gantt chart 2 dimensi. Kemudian diagram PERT ini diselesaikan untuk tahapan analisis proyek sistem. Nah, ini modelnya tampak seperti ini, ya. Nah, ada A1, A2, B2, B4, D8, dan lain sebagainya. Modelnya tampak seperti ini, berapa persen, berapa persen, berapa persen, ya. Ada 10%, tampak seperti itu, ada 20%, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan PERT diagram yaitu identifikasi urutan akan semakin mudah. Identifikasi jalur kritis dan aktivitas kritis juga mudah. Kemudian yang ketiga, penentuan waktu santai yang mudah juga. Kemudian tanggal berakhirnya proyek itu memperkirakan model COSTAR atau konstruk. Kemudian analisis titik fungsi ini membantu analisis secara kuantitatif, memperkirakan panjang keseluruhan proyek, ya, utamanya terkait dengan upaya pengembangan dari perangkat lunak. Memperkirakan biaya ini menggunakan struktur rincian kerja. Yang pertama, perkirakan biaya untuk setiap kegiatan dalam struktur rincian kinerja atau rincian kerja. Kemudian siapkan anggaran untuk proyek dan minta disetujui oleh organisasi atau klien. Kemudian berikutnya, kelola dan kontrol biaya di seluruh proyek. Pendekatan estimasi biaya ini mendasarkan pada perkiraan pada proyek yang serupa, yang sejenis. Juga disebut juga pendekatan top down, dari atas ke bawah. Kemudian membangun perkiraan bottom up, ya, membangun perkiraan bottom up yang dibutuhkan ataupun yang ada di lapangan bagaimana, nah, kita naikkan. Kemudian menggunakan pemodelan parametrik. Resiko proyek, kegagalan proyek ini dapat dicegah dengan pelatihan, pengalaman, belajar mengapa proyek ini gagal. Nah, diagram Fishbone secara sistematis mencantumkan semua masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi. Nah, ini contoh diagram Fishbone, ya. Cost and benefit-nya bagaimana, kemudian scope-nya bagaimana, time-nya bagaimana, quality-nya bagaimana. Mempercepat. Nah, mempercepat ini mempercepatkan satu proses, ya.
Mempercepat dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek. Kemudian kegiatan yang dipercepat harus berada di jalur kritis. Kemudian manajemen yang diperoleh atau EVM ya, ini merupakan teknik yang digunakan untuk membantu menentukan kemajuan dari proyek atau kemunduran pada suatu proyek dengan melibatkan biaya proyek, jadwal proyek yang ada, kemudian kinerja tim dari proyek. Nah, kalau 4 ukuran kunci dalam EVM ini, yang pertama terkait dengan anggaran ya, anggaran saat selesai atau BAC. Nah, ini adalah total anggaran untuk proyek. Kemudian plan value, ini adalah nilai pekerjaan yang harus diselesaikan pada proyek. Kemudian biaya actual cost, adalah total biaya yang dikeluarkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, net value adalah estimasi nilai pekerjaan yang dilakukan sejauh ini. Mengelola proyek, mengelola tim proyek atau proyek tim ya. Manajemen tim ini terkait dengan merakit tim atau membangun tim yang solid yang bagaimana ya. Kemudian strategi komunikasi dalam tim. Sasaran produktivitas proyeknya apa? Motivasi anggota tim itu mungkin berbeda atau sama. Kemudian merakit atau membangun tim. Ini merupakan nilai bersama dari kerja tim. Etos kerja harus lebih baik, ada mengutamakan kejujuran, kompetensi, kemudian kesiapan untuk mengambil kepemimpinan berdasarkan keahlian. Kemudian bagaimana memotivasi, antusiasme untuk proyek ini bagaimana, kemudian kepercayaan rekan dalam satu tim. Nah, strategi komunikasinya, ini tim sering memiliki 2 pemimpin kadang-kadang ya. Pemimpin tugas, ini memimpin anggota untuk menyelesaikan tugas. Pemimpin sosio-emosional, ini adalah peduli dengan hubungan sosial. Nah, analisis sistem harus mengelola yang pertama anggota timnya, yang kedua aktivitas mereka, yang ketiga waktu dan sumber daya mereka. Kemudian tujuan dan motivasi produktivitas proyek. Yang pertama di sini adalah proyek yang berhasil mensyaratkan bahwa sasaran produktivitas yang masuk akal untuk keluaran nyata dan kegiatan proses harus ditetapkan. Kemudian penentuan tujuan ini untuk membantu memotivasi anggota dari tim. Kemudian manajemen proyek dari Eniaga atau e-commerce ya. Ini perbedaan manajemen proyek perangkat lunak, e-commerce dan tradisional. Nah, data yang digunakan dalam sistem e-commerce ini tersebar di seluruh organisasi. Kemudian sistem e-commerce ini membutuhkan staf dengan beragam keterampilan. Yang ketiga, kemitraan harus dibangun secara eksternal dan internal sejauh sebelum diimplementasikan. Keamanan menjadi hal yang sangat penting di sini. Nah, piagam proyek atau penghargaan proyek ini menjelaskan dalam dokumen tertulis apa hasil yang diharapkan dari proyek sistem tadi dan kerangka waktu untuk pengiriman proyek tadi. Nah, piagam proyek atau penghargaan proyek ini menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang diharapkan oleh pengguna dari proyek ini? Kemudian, apa ruang lingkup proyek tadi? Metode analisis apa yang akan digunakan analisis untuk berinteraksi dengan penggunanya? Kemudian siapa peserta kuncinya? Apa hasil dari proyek tadi? Siapa yang akan mengevaluasi sistem dan bagaimana mereka akan mengevaluasinya? Berapa perkiraan waktu proyek yang dibutuhkan? Kemudian siapa yang akan melatih penggunanya? Siapa yang akan memelihara sistem? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam proyek ya, penghargaan proyek. Nah, ini harus terjelaskan semuanya. Proposal dari sistem. Contoh proposal dari sistem ini harus melingkupi sampul surat, halaman judul proyek, daftar isi, ringkasan bisnis plan, garis besar studi sistem dengan dokumentasi yang sesuai, hasil terinci dari studi dari sistem, kemudian alternatif sistem yang ada, rekomendasi analisis sistem,
ringkasan, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, menggunakan angka untuk komunikasi yang efektif, ini ada dua ya, penggunaan tabel yang secara efektif, kemudian penggunaan grafik yang juga secara efektif. Tabel berhubungan dengan angka, kemudian divisualkan lewat grafik yang efektif yang bagaimana. Kemudian penggunaan tabel yang efektif, ini terkait dengan integrasi ke dalam batang tubuh dari proposal. Jadi menggambarkan secara aktual angka-angka yang ada di dalam proposal. Kemudian coba paskan seluruh tabel secara vertikal pada satu halaman. Jadi nggak perlu banyak tabel. Kemudian nomor dan beri judul tabel di bagian atas halaman. Kemudian berikan label setiap baris dan kolom. Gunakan meja tolak jika ada ruang yang diinginkan. Kemudian gunakan catatan kaki jika perlu untuk menjelaskan informasi yang terinci yang terdapat dalam tabel. Kemudian penggunaan grafik yang efektif, yakni pilihlah grafik yang dapat mengkomunikasikan makna dari angka-angka yang Anda maksudkan dalam proposal tadi. Kemudian integrasikan grafik ke dalam batang tubuh proposal. Memberikan grafik angka-angka yang berurutan dan judul yang bermakna. Kemudian labeli sumbu setiap sumbu yang ada di dalam grafik dan setiap garis, kolom, batang, atau potongan-potongan pie dalam grafik. Kemudian sertakan kunci untuk menunjukkan garis-garis berwarna yang berbeda. Bila berarsir atau berwarna, tentukan area berpotongan yang silang yang posisi yang menguntungkan, yang paling ditunjukkan. Kemudian ringkasan di sini terkait dengan fundamental proyek meliputi inisiasi proyek, menentukan kelayakan proyek, perencanaan pengendalian kegiatan, penjadwalan proyek. Berikutnya yaitu mengelola anggota tim analisis sistem. Kemudian yang terkait dengan definisi masalah, yaitu masalah sistem saat ini, tujuan untuk yang akan datang dari permasalahan yang dihadapi perusahaan, kemudian persyaratan yang harus dimasukkan dalam semua sistem yang diusulkan dalam proposal. Nah, terkait dengan pemilihan proyek ini juga meliputi didukung oleh manajemen, komitmen sumber daya, mencapai tujuan, praktisnya bagaimana, pentingnya di mana. Kemudian kalau kelayakan ada 3, yaitu kelayakan operasional, teknis, dan ekonomis. Memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Ini terkait dengan struktur rincian kinerja. Kemudian perencanaan proyek ada 2, melalui Gantt chart atau analisis titik fungsi, break even juga. Manajemen tim, proyek e-commerce, mempersiapkan proposal secara sistem. Demikian untuk materi chapter ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.